Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Segala puji mudah-mudahan senantiasa terpanjatkan dan senantiasa membasahi lisan-lisan kita sebagai orang-orang yang berpasrah kepada Allah, sebagai orang-orang muslim, sebagai orang-orang mukmin yang tentunya hanya memuji kepada Allah dalam setiap keadaan kita. Karena sesungguhnya keadaan kita tidak akan lebih dari dua hal di dalam dunia ini yang senantiasa berpasangan. Dua hal ketika kita hidup itu hanya bisa merasakan enak, bisa merasakan bahagia, bisa merasakan gembira, dan satu lagi kebalikannya, di dunia ini pasti kita akan merasakan kebalikan dari enak, yaitu tidak enak, kebalikan dari baik, yaitu buruk. Oleh karena ma'asyiral muslimin hafizakumullah, sesungguhnya semuanya itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang enak adalah pemberian Allah yang kita rasa enak. Yang tidak enak pun sebenarnya adalah pemberian Allah yang mungkin hikmahnya belum kita temukan. Kemudian kita merasakan tidak enak, tidak nyaman. Akan tetapi Allah berfirman, biyadihil khair, di sisi Allah semua yang berasal dari sisi Allah bagi orang-orang Islam, bagi orang-orang yang beriman adalah kebaikan. Ketika kenikmatan kita dapatkan, maka bersyukurlah kita dengan mengucapkan alhamdulillah, maka Allah menjanjikan akan nambah-nambah kenikmatan itu. Ketika musibah yang kita dapatkan, dan semua orang mengharapkan tidak mendapatkan musibah, akan tetapi semuanya musibah telah ditentukan oleh Allah, merupakan takdir yang kita pun sudah hafal bahwa takdir itu ada dua, yaitu khairihi wa syarrihi. Yang baik dan yang tidak baik itu takdirnya Allah. Ketika kita ditimpa musibah kemudian bersabar, maka sungguhnya Allah menjanjikan pahala yang tiada terkira. Oleh karena itu semuanya menjadi kebaikan bagi kita, hamba-hambanya Allah. Oleh karenanya seorang muslim tidak layak kemudian mengucapkan dari lisannya aduh, dari lisannya dari lisannya seolah-olah tidak menerima takdir Allah yang tidak baik untuk kita. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, selayaknya
bagi seorang muslim adalah senantiasa memuji Allah dalam setiap keadaan dengan mengucapkan dengan lisan kita yang ringan, alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan kita. Pandemi yang sudah 2 tahun ini, tentunya Allah memberikan hikmah-hikmah yang banyak. Asyiral muslimin, hafizakumullah, bersabar menjadi salah satu senjata bagi kita. Wasta'inu bis sabri was shalah. Senantiasa sabar dan senantiasa menegakkan salat merupakan bagian daripada kesempurnaan seorang muslim, keberimanan orang-orang mukmin. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah. Yang kedua, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya yang kita yakini bahwa Rasulullah Muhammad adalah bagian daripada anugerah Allah yang diberikan kepada kita di dunia dan di akhirat. Allah berfirman, laqad mannallahu nal mu'minin. Allah telah menganugerahkan, mannallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan. Allah menganugerahkan kepada orang-orang mukmin seorang nabi, seorang rasul. Yatlu 'alaihim ayatih, yang kemudian rasul itu tadi yatlu membacakan ayat-ayat Allah, menguatkan akidah. Kemudian wa yuzakkihim, dan memberikan pelajaran bagaimana mensucikan, membersihkan hati. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan ilmu dan hikmah kepada kita. Itulah anugerah paling besar. Dengan wujudnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, maka tidak lengkap seorang mukmin ketika bersyukur kepada Allah kemudian tidak menyertakan Rasulullah SAW. Bagaimana wujud kita terhadap keberadaan Rasulullah? Yang pertama adalah bagaimana kita banyak menyebutnya. Sebagaimana Allah berfirman, wa rafa'na laka dzikrak, dan Allah mengangkat sebutan Kanjeng Nabi Muhammad. Masa kita yang menjadi umatnya kemudian jarang membaca sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, maka sertakanlah dalam setiap aktivitas kita untuk membaca sholawat. Setiap Jumat khatib pun senantiasa membaca di khutbah kedua, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat Allah yusholluna, menggunakan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu sekarang dan yang akan datang, berarti terus menerus. Yusholluna, terus menerus bersolawat. Kemudian Allah merintahkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang mengaku dirinya mempunyai keimanan, keyakinan yang kuat terhadap Allah, keyakinan yang kuat terhadap Rasulullah, meskipun kita tidak melihat Rasulullah, maka sallu alaihi wa sallimu taslima. Sholawatlah kalian pada baginda Nabi, taslima, dengan sholawat yang banyak. Untungnya ketika seorang bermadhab Syafi'i, maka Imam Syafi'i mewajibkan membaca sholawat di dalam tasyahudnya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, sehingga di dalam muqaddimah tadi saya membaca Quran surat Al-Anfal ayat 33. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum
dan tidak akan ada Allah itu akan mengadab, menurunkan siksa liyu'adzibahum wa anta, dan engkau Rasulullah fihim, di antara mereka. Bagaimana mengartikan Rasulullah di antara mereka? Mempunyai pengertian yang pertama, Rasulullah masih hidup, Rasulullah masih ada mengelilingi para sahabat. Allah tidak akan menurunkan azabnya. Kemudian tafsiran tanazzulatnya yang kedua bisa jadi wa anta fihim, Rasulullah itu dihidupkan di dalam pribadi-pribadi kita, dihidupkan dalam komunitas-komunitas kita, dihidupkan dalam keluarga kita. Bagaimana menghidupkan Rasulullah di antara kita pada Rasulullah sudah meninggal? Tentunya dengan ittiba kepada lelaku lampah suluk yang sudah dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Wa anta fihim, dan kita senantiasa menghidup-hidupkan sunnahnya. Sudahkah komunitas kecil kita, keluarga kita menghidupkan sunnah-sunnah Nabi? Man ahya sunnati faqad ahabbani, siapa yang menghidupkan sunnahku, faqad sungguh ahabbani, ia mencintaiku. Kalau jauh dari sunnah Nabi berarti belum tumbuh rasa cinta. Kenapa kok belum tumbuh rasa cinta? Karena tidak mengenal kapan kita ngaji. Apalagi pandemi ngaji pray. Yu'izzahumullah fi akhir zaman, salah satu akan dilangkakan di akhir zaman 3 hal. 1, dirham min halal. Yang langka di akhir zaman adalah rizki yang halal. Kemudian saudara, ikhwah fillah, saudara karena Allah, sudah langka. Saudara untuk senang-senang banyak, tapi saudara untuk Allah, mengingatkan ketika makan tangan kiri, diingatkan jangan makan tangan kiri. Ketika makan sambil berdiri, diingatkan. Tidak ada sahabat, teman yang seperti itu sekarang. Atau bahkan ketika diingatkan, kemudian keluar egonya. Dan yang ketiga, ilmu yang bermanfaat. Ini yang langka. Ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang sekaligus tatap muka, seperti Jumatan, ilmu yang bermanfaat. Kalau di rumah dengan online, bisa jadi dengan adab-adab yang kurang. Bisa sambil makan, bisa sambil metingkrang, bisa sambil OT-OT. Makanya akan langka. Ini sudah langka. Oleh karena itu, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Kalau dia mencintaiku, akan membersamaiku di surga. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, hidupkan Rasulullah di dalam jiwa kita, di dalam diri kita, dengan senantiasa meneliti suluk-suluk luhur yang sudah dicontohkan oleh Nabi, baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan sholawat itu pun menjadi salah satu makhraj, jalan keluar. Ketika seorang sahabat yang bernama Ubay bin Ka'ab bertanya kepada baginda Nabi, wahai Nabi, berapa kali sholawat yang aku harus sampaikan pada engkau setiap hari? Apakah 1/4 hari? Kemudian Rasulullah menjawab, fa in zidta khairun laka, kalau engkau tambah akan lebih baik. 1/4 hari. 1/4 hari berarti 24 jam dibagi 4, 6 jam untuk sholawat. Itu Rasulullah masih mengatakan wa in zitta khairun laka, kalau engkau tambah akan lebih baik.
Kemudian kalau begitu ya Rasulullah, sepertiga hari, 8 jam. Rasulullah masih menjawab, wa in zidta khairul laka, kalau engkau tambah akan lebih baik. Kalau begitu ya Rasulullah, setengah hari, 12 jam. Rasulullah masih menjawab, fa in zidta khairun laka, kalau engkau tambah akan lebih baik. Kalau begitu ya Rasulullah, seluruh hariku akan aku buat untuk salawat kepada engkau. Barulah Rasulullah menjawab, idzan yukfa hammuka wa yughfaru laka dambuka. Dengan begitu maka akan disingkap semua kesulitan-kesulitanmu, kesusahan-kesusahanmu, wa yughfaru laka dambuka, dan akan diampuni semua dosa-dosamu dengan sholawat. Para imam, para alim mengatakan, kalau kita tidak punya guru, maka cukup dengan sholawat menjadi guru kita. Oleh karena itu, masyarakat muslimin, pandemi ini tidak ada apa-apanya kalau kita banyak sholawat. Dan para ulama mengatakan batasan sedikitnya dari banyak itu berapa? Sedikitnya dari banyak adalah kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa golongan yang bisa menang? Ini menceritakan tentang jumlah pasukannya Nabi Daud dengan Raja Talut mengalahkan Jalut. Bahasa orang-orang sana mengatakan Goliat dengan Nabi Daud. Orang sana mengatakan David. Berapa jumlahnya? 313. Sama jumlahnya dengan pasukan perang Badarnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu jumlah sedikit. Jadi minimalnya banyak adalah 300. Oleh karena itu, jangan lepaskan bersolawat pada Kanjeng Nabi Muhammad setiap harinya 300. Hari Jumat ditambah. Karena Rasulullah juga bersabda bahwa kita disuruh, dianjurkan membaca sholawat di hari Jumat karena kiamat terjadi di hari Jumat. Ini salah satu solusi kita di dalam menghadapi kesulitan baik individu maupun komunitas, apalagi bangsa. Disayangkan bangsa kita ini tidak ada pemimpin yang mengatakan mari sama-sama baca sholawat agar rahmat Allah turun. Dan dalam Quran surat Al-Anfal selanjutnya, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan Allah pun tidak akan menurunkan azab, menurunkan bencana, menurunkan bala wa hum yastaghfirun, selama mereka yastaghfirun, senantiasa beristighfar. Berapa kali istighfar kita? Kanjeng Nabi minimal istighfar 70 kali. Beliau tidak punya dosa karena Nabi maksum. Kemudian mengajarkan kita minimal 70 kali. Jangan sampai kurang dari itu setiap hari. Apalagi di dalam firman Allah yang lain, kita pun disuruh memintakan ampun tidak hanya untuk diri kita, tapi walil mu'minin wal mu'minat. Jadi solusi yang kedua, kalau kita ditimpa satu kesulitan, adalah istighfar. Sebagaimana di dalam Quran surat Nuh ayat 10, faqultustaghfiru innahu kana ghaffara. Istighfar.
Kemudian yursilis samaa'a 'alaikum midrara, Allah akan memberikan hujan yang lebat, yang memberikan kebaikan-kebaikan, tanah menjadi subur. Berkat apa? Istighfar. Kebun yang kering Allah akan turunkan hujan. Wa yumditkum bi amwali wa banina, dan Allah akan membilangkan, memperbanyak banin, anak-anak. Makanya para ulama mengatakan kalau kepingin dikaruniai anak laki-laki, perbanyak istighfar. Ada yang mengijazahkan 1000 kali, ada yang mengijazahkan 10.000 kali. Wa yumditkum bi amwali wa banina, bi amwal, dengan istighfar juga Allah akan mengkayakan kita. Siapa yang bangkrut, siapa yang bosan miskin. Kemudian Rasulullah pun bersabda, baca setelah sholat fajar sebelum subuh, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, astaghfirullah 100 kali. Ini karena ada seorang matur kepada Kanjeng Nabi, dia bangkrut. Kemudian Nabi mengijazahkan, baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, astaghfirullah 100 kali setelah sholat fajar sebelum subuh. 3 hari kemudian orang itu datang dengan muka berseri-seri, ya Rasulullah, hartaku telah kembali. Itulah istighfar. Imam Hasan Al-Basri ditanya, wahai imam, kebunku garing, apa yang harus dibaca? Istighfar. Ada lagi yang bertanya, wahai imam, saya belum dikaruniai putra, banyak istighfar. Ada lagi yang datang, wahai imam, saya miskin, apa yang harus saya perbanyak? Istighfar. Semuanya istighfar. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, hafizakumullah, mudah-mudahan dengan istighfar kita, sholawat kita, maka pandemi ini akan digantikan dengan rahmat Allah. Rahmat Allah turun, kemudian mengangkatnya dengan rahmat Allah dan menghapusnya dari bumi Indonesia, seluruh dunia, khususnya kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah, marilah kita menjadi orang-orang yang mawas diri dengan banyak baca sholawat, dengan memperbanyak istighfar kepada Allah. Dan ini pun masih bulan haram, tanggal 25 Muharram, masih bulan Muharram, ini masih bulan haram. Salah satu sardun atau mutawalliyat, 3 berurutan, yang 1 sendirian. Wahidun fardun. Apa itu? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Ini 3 berurutan. Yang sendirian bulan haram adalah Rajab. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Dan di bulan haram ini Allah melipat gandakan pahala, dan juga Allah melipat gandakan dosa. Kalau kita berbuat maksiat, maka Allah akan melipat gandakan dosanya di bulan-bulan haram ini. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita senantiasa dijaga oleh Allah, diberi rahmat oleh Allah, dipelihara oleh Allah, menjadi orang-orang yang senantiasa pandai bersyukur, senantiasa memperbanyak sholawat, senantiasa memperbanyak istighfar, hanya untuk mencapai ridha Allah, hanya untuk menjadi orang-orang yang dapat dikatakan orang-orang soleh. Dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ampunan dari Allah. Qulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum walil mu'minin wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال تبارك وتعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال تعالى أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين اللهم إنا نستحفظك نستودعك أدياننا وأنفسنا وأهلنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعدنا من مجيبة الندامة إنك أنت السميع الدعاء ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم أصلح من في صلاحه صلاح المسلمين وأهلك من في هلاكه صلاح المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر الله